guys, balik lagi bareng saya di channel WTF Garut. Nah, kali ini saya mau ngobrol sama pelatihnya HSC. Di video sebelumnya kan saya udah ngobrol bareng Dejan, bareng Sipa, dan sebetulnya banyak lagi orang yang mau saya ajak ngobrol. Berhubung dianya udah jadi asisten pelatih di Victory, terus salah satunya lagi ada yang jadi polwan. Cuman kan merekanya sekarang sibuk. Nah, udah gitu pas harinya hari libur, merekanya nggak bisa pulang karena sekarang kan lagi masa pandemi kan, COVID, jadi nggak bisa pulang. Nah, sekarang kita mau ngobrol nih bareng siapa? Adi Kurniawan Adi jawabnya. Sorry atuh guys. Gimana kabarnya? Baik. Asli bener baik ini tuh. Alhamdulillah. Saya mah ngobrolnya berhubung kitanya udah mulai dekat lah gitu, mau pakai bahasanya bebas aja ya. Bebas. Nah, sebelum ngobrol-ngobrol tentang HSC, saya mau lebih dekat lagi nih ngobrolnya. Adi itu asalnya dari mana? Garut. Asli Garut. Asli Garut, besar di Sukabumi. Jadi atlet di Jakarta, kerja pertama Tangerang, dapat istri orang Garut, balik lagi tuh. Gitu. Nah kan soalnya kan saya waktu kecil kan nggak tahu tuh Adi itu siapa. Tahu-tahu pas udah gede ada klub badminton namanya HSC, pelatihnya Adi. Nah sebelum jadi pelatih itu Adi itu belajar badmintonnya itu dari mana? Klubnya itu kan klub apa gitu? Pertama belajar ya. Iya. Pertama belajar itu pertama diajak keluarga karena Adi keluarga bulu tangkis. Kakek Sukabumi bulu tangkis, orang tua bapak sama mama juga bulu tangkis, kakak juga bulu tangkis, ya termasuk saya juga bulu tangkis. Pertama masuk klub itu sama kakak saya, karena kakak saya Yayang itu dia pelatih Surya dulu di Tangerang. Pas dia udah selesai di Tangerang, dia balik ke Garut. Akhirnya dia hanya ngelatih, bukan bikin klub, hanya ngelatih anak-anak Garut, termasuk saya, Asep Tatang, Lidik, adalah sebagian, ada 5 orang lah. Pertama latihan sampai kelas 5 SD, ya namanya juga hanya latihan. Kakak saya udah masuk kerja, nggak diterusin, akhirnya pindah ke Pak Adeng. Pak Adeng. Di situ barulah ikut pertandingan se-Jawa Barat. Pertamanya itu ikut ke Pak Adeng, yaitu angkatan saya itu Dani Nugraha, seniornya Unang, juniornya Sigit, Adi Setiadi, itu sampai sekarang masih dekat. Awalnya di situ klub saya tuh pas sekitar SMP lah, kelas 1. Almarhum bapak saya meninggal tahun 92. Akhirnya semua keluarga pindah ke Sukabumi. Udah dari situ di Sukabumi, tapi dari situ nggak langsung masuk klub, hanya main. Pas kebetulan di situ di Sukabumi ada pertandingan, dan saya tuh pengen ikut. Nah, dari pengen ikut itu kan harus masuk klub dulu tuh. Masuk klub. Akhirnya saya masuk klub Kang Ama tuh, tapi lupa lagi tuh klubnya apa. Kang Ama masuk, ikut pertandingan. Nah, selesai pertandingan, ya alhamdulillah mungkin rezekinya di situ. Selesai pertandingan, saya di situ juara 1, dan selesai pertandingan itu ada yang namanya itu PBSI Sukabumi ya. PBSI Sukabumi membentuk yang namanya pelacak Heri Kader. Jadi pelacak Heri Kader itu dia pelatihnya itu digabung dari pelatih Sukabumi itu, diambil yang terbaik, disatuin, terus atletnya juga diseleksi,
yang terbaik dari klub itu terus disatuin. Nah, dibentuklah namanya Pelacak Harif Kader yang pelatihnya Helwi Jainuddin yang sekarang pelatih Platnas, Karuben dan Nama di situ pelatih fisiknya. Di hari kader itu ya alhamdulillah mungkin sukses lah karena diukur kesuksesannya itu kalau dia bisa masuk ke klub gede, masuk ke pusdikat gede lah. Ya, itu tuh ya, sebentar. Di double apa di single gitu pas waktu kalau itu? Kalau kecil semua, kalau zaman dulu nggak single semua. Oh, jadi single semua, nggak ada yang double. Dari kecil tuh langsung dibentuk dari double. Kalau kayak sekarang sih benar tuh dibentuk dari kecil ada yang double. Kalau dulu semua single. Semua single. Jadi di situ dibina semua PPSI Garut yang dulu bosnya itu Pak Heri Kader, ketua PPSI zamannya saya. Pada zamannya gitu. Jadi masuk ke situ. Dari situ ya alhamdulillah atlet-atletnya itu bisa masuk ke pusdikat besar, termasuk masuk ke Pelita Jaya dulu, ke Lipo, Yopi Andika yang sekarang pelatih eksis. Terus kemana ya, ke Tangkas tuh, dulu Tangkas Adi Setiadi, tapi nggak jadi karena pengen paket sama kakaknya. Terus ya ada yang masuk ke Argo dan saya terakhir masuk ke Jarumnya Jarum Ganda di Petamburan. Jarum Ganda. Nah, setelah maksudnya berkarir sebegitu panjang, terus kan Adi itu kan pulang ke Garut sekarang kan, Adi Garut. Nah, sebenarnya udah ditanyain sama yang sama Sedejan, sama yang kemarin sama Sipa juga. Cuman kan sudut pandangnya kan berbeda dari anak didik sama pelatih. Awal mula berdirinya HSC itu kan orang bilang kan Adinya cuman bukan iseng, nggak terbuka kan, dibukanya itu kan awalnya cuman privatan doang kan, tapi bisa jadi berdiri seperti sekarang itu gimana awalnya? Jadi awal mula ada HSC, saya 2010 pindah dari Tangerang tuh pindah ke Garut. 2009 saya nikah, istri orang Garut. Terus saya 2010 mutasi kerja dulu karena saya kan kerja di Jasa Marga. Pindah dari Jasa Marga, mutasi pindah tahun 2010. Nah dari 2010 itu saya nggak ada niat untuk melatih di Garut karena ya Haruman masih ada lah, dulu Haruman masih ada yang di pelatihnya sama itu Awan ya? Awan sama Iman. Iman. Tapi domisilinya dulu itu nggak di Kadungora. Kalau dulu kan zaman saya tuh Pak Adeng itu kan yang pertama ada Haruman itu Pak Adeng. Pak Adeng. Saya dulu waktu kecil Pak Adeng. Tapi selesai dari Pak Adeng, asistennya kan ganti-ganti tuh termasuk Kak Iman dan Pak Adeng tuh akhirnya saya nggak tahu ceritanya bisa pindah ke Leles terus kemana? Ke itu Lewi Goong, nggak tahu ceritanya. Yang pasti akhirnya yalah di Kadungora nggak ada. Jadi 2010 itu saya melihat atlet Kadungora sedikit. Terus pertama saya lihat atlet usia dini Kadungora itu pertama saya lihat di Garut ada pertandingan dan saya belum mengenal lah atlet usia dini zaman dulu. Dan pas saya lihat ya kalau bisa dibilang kurang lah untuk misalkan ya mungkin untuk ukuran atau standarnya usia dini. Jadi dari langkahnya itu kurang. Akhirnya saya enggak menawarkan, tapi saya bilang ke orang tuanya harus ditambah dari kakinya, dan orang tuanya malah meminta untuk saya memprivatkan. Di situ awalnya, di situ minta diprivat, tapi saya nggak langsung iya aja, tapi saya hanya saya kan kerjaan. Kalau kerjaan saya udah padat lah karena saya pulang pergi ke Bandung kerjaan, jadi kalau misalkan libur pasti buat istirahat. Jadi untuk waktu untuk melatih juga kayaknya
nggak ada waktu, makanya saya nggak kepikiran untuk bisa ngelatih di HSC awalnya. Tapi akhirnya pertama privat saya izin dulu ke pelatihnya anak tersebut, ke teman, ke awal izin, saya mau izin mau privatin ini dan ngasih itu. Awalnya saya cuma 2 orang, Rida sama M Nurul dulu itu. Pertama 2 orang dulu. Rida sama M Nurul. Ya, saya latih tapi jadwal latihannya menyesuaikan jadwal libur kerjaan. Libur kerja, karena udah padat itu kan. Jadi kerjaan itu kan saya nggak tentu tuh liburnya. Jadi liburnya itu saya kena shift, misalkan hari Senin, Selasa, Rabu masuk, baru 2 hari itu libur, baru latihannya di hari ketiga. Kamis, hari keempat tuh, hari 5 tuh baru latihan. Jadi nggak tentu, tapi alhamdulillah gornya selalu siap karena yang punya gor tuh. Di situ mulai dan lama kelamaan banyak peminatnya. Nah dari banyak peminat mungkin banyak orang tua murid atau misalkan si anaknya juga bilang gitu, mungkin ngomong-ngomong, jadi ada yang pengen ya antusias gitu mau latihan. Mungkin seperti itu, termasuk juga yang nitip-nitipnya juga teman-teman dulu saya. Jadi akhirnya saya juga. Berarti awalnya emang titipan berarti gitu. Orang tuanya, karena saya juga dulu privat nggak mikirin masalah fee-nya juga, bayarnya enggak. Pokoknya emang saya privat aja nggak ada. Dan akhirnya banyak titipan teman-teman. Jadi orang tuanya itu teman-teman saya dulu nitipin, ya akhirnya. Ya kenapa enggak, karena ya saya untuk membantu lah, membantu karena saya punya ilmu untuk di bulu tangkis, ya apa salahnya untuk berbagi lah, berbagi dari situ. Nah itu awalnya, tapi saya tidak membentuk klub karena masih kalau tetap privat masih gitu. berbentuk privat, belum ada HSC. Timbulnya ada HSC, lanjut dong, masa nggak dilanjut? Ngopi dulu lah. Ngopi dulu. Awalnya ada HSC berkat Pak Herman. Siapa itu Pak Herman? Pak Herman itu ya sampai sekarang yang punya HSC lah, bisa bilang punya HSC. Dia itu kerja di Bank Harum Syariah. Dia peduli anak-anak daerah karena emang dia putra daerah asal Kadungora. Mungkin dia melihat generasi Kadungora dari bulu tangkisnya mungkin tersendat, bukan nggak ada ya, tapi sedikit lah tersendat, karena kalau lihat faktanya dari terakhir pelatih Pak Adeng itu dari Sandi ya, biasa pelatih Mutiara. Nah, dari Sandi ke generasi berikutnya udah nggak ada. Jauh. Bukan bisa jauh, nggak ada. Oh, nggak ada. Nggak ada, karena kalau ukuran atlet ya yang bagus itu ya yang sekolah lah, kalau ukuran buat saya ya. Yang bagus untuk kelas alami banyak Kadungora, tapi untuk yang sekolah sekolah bulu tangkis yang diklat ada ya terdidik lah, kayak sekolahnya itu sedikit lah, dibilang nggak ada. Karena kenapa sedikit, mungkin karena emang jauh ya domisili latihannya, harus karena Haruman tuh bagus, tapi kalau dia mungkin jauh itu, jadi akhirnya Kadungora juga mungkin karena jaraknya terlalu jauh, jadi peminatnya kurang. Nah dari situ Pak Herman ngajak saya untuk bikin klub, Pak Herman, tapi lewat Pak Aang, jadi asisten karyawan. Jadi untuk mediatornya lah gitu. Datang ke rumah minta kerjasama, tapi awalnya saya tolak. Karena kenapa saya tolak? Ya karena udah ada Haruman lah, mantan klub saya. Kalau misalkan saya bikin klub, takutnya menyaingi, ya kan? Meskipun beda itu kan, beda kecamatan itu ya, kecamatan Kadungora. Ya mungkin ya takut lah, karena emang ya itu klub mantan saya, masa saya harus bersaing lah kan, bersaing nggak enak. Tapi mungkin akhirnya saya minta izin ke Pak Aang. Pak Ang, izin aja dulu kalau mau bikin klub sama Haruman itu. Malahan saya juga kalau misalkan Pak Harum
Pak Herman pengen saya ngelatih, ya mungkin saya juga asisten Awan juga saya siap. Iya. Ya kan siap. Tapi dulu Awan juga bilang ke saya, apa? Lanjut aja lah, nggak masalah. Ya. Ya akhirnya saya juga lanjut karena udah ada izin dari itu. Saya akhirnya ya di situ mulailah ada HC kerjasamanya. Ya paling kerjasamanya hanya dari sponsor Bang Harum ngasih lapangan lah, ngasih sewa lapangan yang ada di pertama itu HEC itu latihan di lapangan Lales ada Damiri. Oh iya ada Damiri ya. Yang depannya itu kan depannya apa? Bang Haruman. Bang Haruman. Jadi ya terpantau lah, terpantau sama Pak Hermannya juga. Disitulah mulanya dan tambah kesini tambah banyak peminatnya dari 2 nyampe ke 5 ke 6 akhirnya nyampe ke 15-an lah 15 orang. Nah berarti kan kalau udah banyak itu kan Adi itu kan nggak bisa tuh ngurusin sendiri ya kan, maksudnya ngelatih sendiri lah, akhirnya kan ada penambahan pelatih atau gimana gitu. Itu karena peminatnya banyak. Dulu saya masih sempat saya dibatasi. Saya hanya anak yang masuknya gitu dibatasi. Dibatasi hanya 12 orang. Saya 12 orang. Tapi pas waktu ada orang tua murid yang mau nitip terus saya tolak, akhirnya ada omongan nyampe ke saya orang tua murid, jadi ya anak saya juga pengen maju lah kampusnya. Masa anak saya nggak ada kesempatan? Ya akhirnya saya gimana caranya supaya anaknya masuk tapi tapi ketampung. Ketampung jadi, gitu. Muncul bahasa Sunda mah kagero. Kagero. Muncul kagero. Ka Allah gitu ya, ka Allah. Kagero kan capek tepung. Sudah di situ akhirnya saya manggil orang tua murid, tadinya bukan mau jadi asisten, orang tua murid yang kebetulan dia juga basicnya di badminton, tapi dia mungkin santai di rumahnya, nggak ada kegiatan, saya ajak untuk ngebantu saya untuk ngedrilling, tapi tetap programnya program. Tapi ngikutnya misalkan kalau drilling di lapangan 1, nih di yang dasar dipegang sama dia. Jadi istilahnya programnya tetap dikasihkan gitu ke pelatih. Berarti asisten gitu kan? Ya, jadi akhirnya, nah dari situ dia awalnya sih bukan asisten ya, hanya ngebantu ya, karena kan kalau saya langsung kontrak asisten, sedangkan kalau mempekerjakan orang kan harus ada timbal baliknya juga. Bayar lah. Harus bayar. Sedangkan di situ kan awalnya saya itu bukan nyari itu, saya hanya benar-benar pure untuk membantu anak-anak lah, untuk misalkan itu. Dari situ saya akhirnya Asep membantu aja. Namanya Asep Rubek berarti ya. Asep Rubek. Teman-teman saya, teman latihan lah, teman latihan. Dulu teman latihan pas masuk klub kakak saya yang tadi diceritain. Iya. Nah di situ dibantu, akhirnya ya sampai sekarang dia malah jadi asisten. Alhamdulillah kebantu sama Asep Rubek. Iya. Kalau saya sendiri mungkin nggak bisa karena waktunya itu karena yang udah padat itu kan. Pekerjaan, jadi kalau misalnya saya jadwal kerja nggak bisa ditinggal, ya mungkin sama Asep di situ lah. Nah sekarang kan Adi itu kan udah banyak tuh mobil. Udah banyak tuh anak didiknya lah. Kesulitan apa kalau misalkan kan anak-anak itu kan beda-beda kan, maksudnya ada yang orangnya keras, terus ininya nge-treatmentnya itu kayak gimana supaya misalkan terdidik atau misalnya ngikutin program kayak gimana, kan banyak yang masuk itu nggak langsung udah bisa, banyak yang maksudnya yang baru belajar apa gimana. Strateginya kayak gimana tuh? Strategi ngelatih sih ya kita pinter-pinternya kita. Ya pertamanya ya kalau
kecil itu yang penting dia senang dulu. Kalau strategi saya ya, dia senang dulu, jadi nggak harus disiplin, harus ini, harus itu, enggak. Yang penting dia harus senang dulu. Kalau udah senang, baru disiplin. Kalau langsung disiplin, biasanya anak-anak nggak bisa. Keras, langsung keras malah jadi mental ya. Malah ya akhirnya dia Kabur lah kalau ini kabur. Alhamdulillah. Tuh sekarang guys di Kadungora itu udah ada nih orang yang bisa istilahnya dititipin lah. Jadi di klub HSC ini udah ada Adi, udah ada asistennya juga. Dan sekarang tuh anak-anak HSC yang bisa dikatakan mantan itu udah prosesnya udah kemana aja tuh sekarang tuh di 2000 sekarang, maksudnya 2021 sekarang nih. Ya alhamdulillah lah HSC ya. Emang strategi saya ngelatih itu emang yang penting dasar dulu ya. Udah dasar. Saya targetnya itu ya pasti target pasti juara lah. Juara untuk misalkan antar klub di Jawa Barat, targetnya itu. Tapi yang paling utama saya target saya harus bisa anak ini masuk Pusdiklat. Targetnya itu gimana caranya anaknya itu dia udah masuk standar Pusdiklat. Kalau standar Pusdiklat kan pertama harus pegangannya dulu yang bagus, puturnya dulu yang bagus. Ya akhirnya ya ke sana termasuk masuk ke disiplinnya lah. Dan itu targetnya. Dan alhamdulillah pas pertama saya melatih anaknya, mungkin karena emang dasarnya mau, kan bukan saya membuka klub, tapi karena kemauan. Dan akhirnya kalau kemauan, akhirnya saya gampang untuk melatihnya. Iya. Gampangnya maksudnya gini, kalau udah saya kalau sekarang itu kan harus senang dulu. Kalau dulu kan nggak perlu senang, dia emang datang ke sini ke saya untuk benar-benar latihan. Jadi untuk digenjot dari latihan fisik, disiplin, nggak boleh bolos. Iya. sedikit sakit harus dipaksain, ya kan. Dari situ lebih gampang lah untuk nge-push bahwa ini program harus jalan. Ya programnya ya mungkin dari pengalaman dulu aja. Program pertama ya misalkan program dasar, saya ngejiplak ya dulu Pak Adeng. Dasarnya ya itu aja, karena Pak Adeng bagus lah untuk melatih dasar. Terus yang meningkat untuk kelas ke remajanya, dulu kan masih pemula remaja. Saya nggak tahu kalau sekarang ada usia dini. Ya. Dulu pemula remaja aja. Jadi pas kelas remaja baru tuh program saya ngikutin yang waktu dulu latihan di Jarum. Iya. Ya, diterapin tuh, baru diterapin di situ. Jadi ya kayak kelincahan, kecepatan, drilling, semuanya di situ dius. Dan alhamdulillah dulu pas zaman pertama itu malahan karena benar-benar disiplinnya, saya mungkin pertama ngelatih juga semangat dan anak-anaknya juga semangat, akhirnya nyambung. Jadi dulu itu sempat ada latihan subuh ya, angkatan Dejan tuh, Dejan Dinasa, Rida, Gusni, Inong, terus Aldito, Rizal, Destria, Fahri, Ainun tuh itu angkatan yang benar-benar kata saya tuh disiplin banget, disiplin. Jadi disiplinnya itu dia 4:30 subuh udah berangkat ya dari rumah gitu kan untuk latihan. Jadi pagi-pagi latihan fisik, jadi entar sore 3:30 latihan lagi gitu. Latihan teknik. Dan alhamdulillah di angkatan itu hampir 80% masuk Pusdiklat. Jadi dia masuk Pusdiklat itu bukan prestasi. Kalau prestasi kan juara diambil. Tapi kalau saya ini minimal dia ada dasarnya bagus. Bahannya udah bagus. Tinggal di standar Pusdiklat yang nggak ketinggalan jauh ya. Pas kalau ngikutin standar Pusdiklat ya pasti kurang levelnya di bawah Pusdiklat, karena Pusdiklat tapi ngejarnya nanti ke situ pasti ke situ. Yang penting, dan akhirnya saya promosikan ke pelatih
pusdiklat besar, termasuk Jarum kayak ke Mutiara atau ke mana lagi lah ya. Saya promosikan, ini saya punya anak nih, ini bahannya gini. Dan alhamdulillah masuk. Dan sekarang yang menonjol prestasinya mungkin Jeja Ferdinansa, Destria yang di Mutiara, Ainun yang di Mutiara, dan generasi berikutnya setiap tahun alhamdulillah saya pasti ada yang keluar yang masuk ke pusdiklat. Emang target saya itu masuk ke pusdiklat. Nah, sekarang kan lagi musim pandemi nih. Apa kiat-kiatnya biar kan untungnya kan di daerah itu nggak terlalu kayak di kota-kota kan. Kalau di kota-kota sekarang kumpul-kumpul itu kan nggak boleh. Nah, kalau sekarang di sini kiat-kiatnya biar anak-anaknya masih tetap seperti apa gitu, apa emang dari gugus tugas yang dari Garutnya itu nggak boleh apa gimana, apa emang boleh asalkan harus ini gitu. Kalau kayak begini dengan kondisi pandemi ini saya ngikut orang tua aja ya, tapi yang pertama kita libur dulu tuh. Pertama ada ya, pas lagi boomingnya itu libur sampai 3 bulan, istirahat, nggak boleh ada kegiatan ya. Nah, saya mulai turun, akhirnya masukkan orang tua untuk misalkan latihan lagi Aji, karena anak-anak nggak ada kegiatan, sekolah libur, jadi di rumah juga ngapain gitu. Akhirnya mulai lagi latihan, tapi dengan dibatas lah, porsinya dikurangi gitu. Dibatas, jadi akhirnya mulai lagi latihan tapi dibatasi. Jadi kadang pertama juga nggak boleh terlalu dekat, ya kan, nggak boleh deket, nyimpen tas, prokes lah gitu, prokes ya pokoknya. Dijalanin. Ya itulah, akhirnya sampai sekarang juga mulai ya lanjut lagi. Nah, sekarang kan Adi itu kan sekarang udah jadi pelatih nih, udah lama istilahnya, udah tua lah pokoknya. Nah, udah masih sering main nggak? Kalau main ya mut-mutan lah. Jadi kalau sekarang kalau ngelatih ya pastilah wajib. Karena saya kalau ngelatih itu saya nggak bisa. Kalau misalkan ada yang ngajak main bulu tangkis, sekalipun ada bayaran, pas waktunya jadwal ngelatih saya nggak ngambil itu. Kalau pelatih itu ya harus komitmen, nggak bisa main-main. Ya. Kita kalau jadi pelatih itu kita menerapkan disiplin ya. Disiplinnya itu harus pelatihnya dulu, ya. Baru ke anak-anak. Biar ada contohnya kan. Jangan sampai anak-anaknya harus disiplin tapi pelatihnya banyak borosnya. Nah itu harus harus jadi contoh lah buat anak-anaknya. Nah di situ. Nah terus kan sekarang tuh mau nanyain sudut pandang nih. Sekarang kan kejuaraan dunia ada yang dipending, ada yang dibatas-batas. Nah sekarang tuh lagi booming tuh yang namanya badminton Tarkam tuh. Gimana tuh pendapatnya? Wah, saya nggak bisa jawab itu mah tuh. Enggak, maksudnya euforia misalkan kan di Garut atau misalkan kan sekarang tuh di kota-kota yang lain juga karena hausnya pengen nonton gitu. Nah, pertandingan akhirnya kan di Tarkam itu ngadain eksibisi apa gitu. Pendapatnya gimana tuh? Ya, pendapat saya sih kalau kayak dari atlet ya, maksudnya dari pemain lah, dari pemain gitu, dari pemain. Maksudnya lamun misalkan yang atlet makan bisa main ya, terus aya pertandingan, wah jadi bisa main gitu kan gitu. Hari yang nonton mah ya pasti resep play-nya. Resep nonton, terus di YouTube nonton resep play. Tapi kalau misalkan dengan pandemi seperti ini ya ragu-ragu gitu. No komen karena emang dari satu sisi emang entong jalan corona itu
tong di pada ngumpul kumaha lah ngumpul-ngumpulkeun tong sampai dilalaworakeun cek Sunda mah nah bahasa Indonesia teh jadi antara setuju itu setuju ya 50-50 lah ai setujuna nyaresep nonton nontonnya hariwang corona hariwang corona jadi tong dianggap sepele lah dan soalnya resipona kan bahaya penyakit lalawara atau corona orang mana eta. Nah sekarang gini Adi, udah mau closing nih, udah cukup lah ngobrol-ngobrolnya. Mungkin banyak yang saya mau tanyain atau misalkan nanti yang nonton juga ada yang mau ditanyain, tapi kan karena waktunya terbatas, Adinya juga ada pekerjaan atau kayak gimana. Nah ini pesan atau quote buat anak-anak HSC gitu. Ya pesannya tetaplah seperti awal jadi kadang-kadang teh amun kata-kata yang motivasi ya quote ya quote. Jadi pesan untuk anak-anak ya dari dulu juga kerja keras tidak mengkhianati hasil, itu aja. Kerja keras pasti, tidak mengkhianati hasil ya, itu aja pasti nunggalana kerja keras malah pasti deket dengan yang sukses jadi dari pengalaman ya cerita deh ya boleh. Pengalaman saya lagi males lah dulu kan pemula saya males, kedua pas jadwalnya latihan fisik Pak Adeng saya nggak pernah datang ya hasilnya juga di pertandingan saya paling 8 besar juga alhamdulillah itu udah spesial tuh kalau 8 besar paling babak hiji babak kedua karena di lobku musuhnya geus fisik ya kan. Terus pengalaman yang keduanya saya pas waktu dulu di Jarum latihan bener-bener fokus dilatih terus bener-bener digenjot setiap latihan capek lah target ngejar karena saya pertama masuk ke Jarum kan paling ecek lah paling rendah pertama saya masuk dari tingkatan pas masuk ke Jarum itu saya nggak ada prestasi sedangkan yang saya lihat pas waktu masuk ke Jarum itu dia juara nasional Luluk Hadianto sama Nur Bowo Andre itu sedangkan saya Jawa Barat aja nggak pernah prestasi. Nah kenapa saya bisa masuk ke Jarum mungkin gaya latihannya saya jadi latihannya tuh pas waktunya di tes seminggu saya manfaatin untuk misalkan benar-benar pengen bersaing dilihatnya bukan dari permainan kalau permainan jelas pasti saya ketinggalan tapi dari cara latihan di fisiknya kayak injuran saya harus pertama tuh akhirnya injuran pas saya tes tuh saya nomor ngotot gitu terus pas kecepatan saya juga ngotot dan akhirnya saya dikasih kesempatan lagi untuk latihan di tes sebulan pas masuk ke saya terus latihan seperti itu konsisten semangat terus itu maksimal sampai saya ya pernah muntah-muntah latihan jadi latihan muntah latihan nggak boleh ya alhamdulillah masuk jadi saya modalnya masuk Jarum itu hanya semangat karena ya mungkin pelatih biasanya resep lah 60 budak anu semangat dia pasti itu nanti orang nah di situ saya kasih pengalaman ke anak-anak ya saya awalnya nggak punya prestasi karena dari semangat dari kerja keras hasilnya dan akhirnya alhamdulillah ya untuk Sirnas saya pernah pengalaman loloban sama 8 besar tuh. Jadi mau 8 besar pasti setiap Sirnas pasti 8 besar lah mentok terus di 8 besar lewat ke si Andrew asikin bener asik ketemu tuh yang ngeta jadi mentok di 8 besar ya pernah ngalaman di semi pernah lah buat trofi tapi yang mau misal ngomongin prestasi guys kelumpaannya perlu diobrolkan prestasi mah karena prestasi menurut
saya sih dibanding anak buah ayeuna urang mah lebih halus anak buah urang. Iya. Tapi kan eventnya beda, Tapi saya menceritakan yang tadi tuh saya cerita masalah step by stepnya kan. Bukan masalah anu kedua yang anu semangat. Hasilnya pantang pasti menyerah. karena saya sebagai contoh alhamdulillah tuh. Jadi alhamdulillah teh waktu kedua saya pernah ngalaman, terus hasilnya juga tahu hasilnya. Itu bukan cerita, fakta. Pas kerja keras juga ngalaman ya hasilnya juga alhamdulillah. Ya alhamdulillah telah bisa di Sirnas untuk ke kelas Sirnas, terus bisa gara-gara asup jarum mungkin karena kagenjot, terus paringna aralus baratus. Jadi levelnya murid badminton saya rada naik rada naik ya akhirnya bisa gawe lah. Masih bisa kerja untuk saya untuk ternyata bisa badminton si karena belum tahu jadi belum apa. tentu jadi naon. Saya telah pengalaman saya. Oke guys, nih saya mau berterima kasih nih sama Adi udah ngeluangin waktunya. Mungkin sekian dulu udah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa nih untuk di subscribe, like, and comment. Jangan lupa nih biar nanti ada next videonya gitu. Dah.